Halo guys, kembali lagi di channel Catur Blitz, channel yang membahas catur kurang dari 10 menit. Di video ini kita akan membahas jebakan pembukaan Italia untuk hitam. Jebakan ini sangat ampuh jika lawan kita terjatuh. Permainan dimulai dengan E4, E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4. Ini adalah 3 langkah awal pembukaan Italia. Langkah ketiga untuk hitam lazimnya adalah gajah C5. Namun untuk membuat jebakan ini kita menghindari langkah tersebut. Hitam memainkan kuda D4. Hitam memberikan pion E secara gratis. Biasanya putih akan mengambil pion tersebut. Jika putih mengambil pion, maka berarti jebakan kita telah berhasil. Selanjutnya, bagaimana cara untuk menyelesaikan jebakan ini? Kita mulai dengan menteri G5, mengancam kuda dan mengancam pion. Ada 4 kemungkinan bagi putih, yaitu kuda makan pion F, gajah makan pion F, kuda kembali ke F3, atau kuda G4. Untuk contoh pertama ini kita akan melihat apa yang terjadi jika kuda mengambil pion. Setelah kuda mengambil pion menyerang menteri dan benteng, maka menteri pukul pion. Kali ini kita balas dengan mengancam benteng. Benteng pindah ke F1, maka menteri pukul pion. Setelah gajah menutup, kuda F3 adalah skakmat. Jebakan ini telah dibahas pada video sebelumnya. Bagaimana jika benteng G1? Maka simpel saja, menteri makan benteng. Setelah gajah menutup skak, raja makan kuda. Setelah dicoba menteri skak, kita menarik menteri ke G6. Misalnya putih mencoba menteri D5, mengancam kuda dan skak pada saat yang bersamaan, maka kuda mundur saja. Di sini kita telah unggul 2 perwira. Oleh karena itu, hitam pasti menang. Kita kembali. Setelah menteri makan pion, kuda makan benteng. Dibalas oleh hitam makan benteng juga. Gajah F1 akan berhadapan dengan menteri makan pion. Setelah gajah menutup di E2, kuda makan pion, skak, dan mengancam benteng. Menteri ini harus diserahkan. Apabila raja ke F1, maka menteri H1 adalah skakmat. Kita telah melihat apa yang terjadi jika kuda berani memukul pion F. Sekarang kita akan melihat bagaimana jika kuda lari ke G4. Putih berpikir dia telah memblok serangan. Namun kita memiliki langkah yang sangat powerful. D5 mengancam gajah dan juga mengancam kuda. Apabila gajah mundur E2, maka kuda pukul gajah. Setelah menteri memukul gajah, menteri memukul kuda. Hitam menang 1 perwira. Oleh karena itu, putih makan pion. Setelahnya, gajah makan kuda. Sekarang hitam telah unggul 1 perwira. Jika misalnya dicoba F3, maka gajah pukul pion. Setelah pion pukul pion, menteri G2. Ini adalah langkah yang sangat berbahaya. Kuda mengancam skakmat dan menteri mengancam benteng. Jika dicoba benteng F1, maka gajah E7 dengan maksud yang sangat jelas membuat ancaman skakmat. Gajah C6 skak, pion pukul gajah, lalu kuda C3, kemudian gajah H4 skak, benteng F2, lalu menteri makan benteng, skakmat. Sekarang kita akan melihat bagaimana
jika kuda F3. Kita menghukum langkah ini dengan menteri pukul pion, mengancam kuda dan juga mengancam benteng. Tentu saja putih akan memukul kuda. Setelah menteri memukul benteng, gajah F1. Lalu menteri mengambil pion. Kemudian kuda ke E2. Sekarang hitam unggul jumlah benteng. Sekarang kita analisa kemungkinan keempat. Gajah makan pion, skak. Dengan langkah ini, lawan kita berpikir dia telah memberikan skak dan membuat kita takut. Tetapi ini mudah saja diatasi. Kita tidak perlu menekan gajah ini sekarang. Pada posisi ini, kita jangan melangkah Raja E7, karena hal tersebut akan memblokir perkembangan gajah. Oleh karena itu, ketika putih mengambil pion dengan gajah, langkah terbaik adalah Raja D8. Ancaman kita kepada pion maupun kuda belum berakhir. Putih rokade pendek, maka kuda gratis kita dapatkan. Kuda G4 misalnya, maka kuda H6 mengancam pertukaran kuda dan juga mengancam gajah. Kuda pukul kuda akan berhadapan dengan menteri makan G2. Sekarang bukan hanya kuda yang terancam, melainkan benteng juga ikut diancam. Benteng F1 akan berakhir dengan menteri makan pion yang memaksa menteri menutup skak. Setelah itu, menteri makan menteri adalah skakmat. Putih mencoba H3, maka gajah gratis kita dapatkan. Kalau putih mencoba gajah B3, maka kita mendapatkan kuda gratis. Tentu saja hitam pasti menang. Oleh karena itu, pada posisi ini putih mencoba langkah terbaik, yaitu kuda F3. Setelahnya menteri makan pion, mengancam kuda dan juga mengancam benteng. Kuda makan kuda, menteri makan benteng skak, raja lari E2, menteri makan pion skak, raja harus lari ke F1. Setelah itu, menteri makan kuda. Sekarang, hitam telah unggul 1 perwira dan juga unggul dalam jumlah benteng. Tentu saja hitam pasti menang, apalagi raja putih telah terekspos.